Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sadaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 72356395526. Terima kasih. Sumiati, Bu Mirestu, Pak Ustadz, ini mau tanya. Ini saya kan sekarang sudah umur 50 lebih. Dengan suami saya ya aman-aman, bahagia, ya sejahtera. Tapi begini Pak Ustadz, umpama saya ini karena kadang sudah tua, nah terus mau tidur sama-sama, kayak rasanya kayak gerak, kayak ini nih, kalau umpama saya tidur di tempat lain, di kamar lain, bagaimana Pak Ustadz hukumnya? Jadi kalau pindah kamar boleh dengan syarat diizinkan suami, ya. Kalau suami itu mengizinkan, silakan. Kalau gerah, ini saya gak paham gerahnya karena mungkin panas ada. Kalau gak pakai AC saja dingin. Iya ya. Jadi harus izin suami tuh. Nah, cuma lebih afdolnya memang suami istri itu gak boleh pisah ranjang. Ya, makanya saking pentingnya ini gak boleh pisah ranjang suami istri, sekalipun bertengkar, jangan pernah tinggalkan ranjang. Iya. Siapa tahu nanti malam baikan ya. Ya. Kalau berantem tinggalkan rumah itu bertentangan dengan aturan agama kita. Ya, kecuali memang sudah sangat terdesak sekali, ya. Kenapa? Karena banyak kasus, apalagi bukan meninggalkan rumah, keluar kota lagi ada, berantem keluar kota naik pesawat. Akhirnya apa? Lama di sana, gak balik-balik, lewat masa iddah, 3 kali suci masa iddah, ya. Kalau ada misalnya berantem kemudian diceraikan oleh suaminya, ditalak. Ini talak, maka statusnya ini istri diceraikan. Dia bisa rujuk kembali asalkan tidak lewat 3 kali suci. Ini disebut masa iddah. Nah, kalau istrinya sudah keluar kota, potensinya baliknya lama. Akhirnya ketika balik sudah lewat dari 3 kali suci. Menyesal ingin kembali sama suaminya, gak bisa. Rujuk gak berlaku. Maka apa yang dilakukan? Nikah kembali dari awal, bawa saksi, bawa wali, baru bisa. Nah, itu kenapa? Sebab dilarang. Kalau bertengkar pergi jauh-jauh, jangan. Nanti emosinya sudah reda, balik lagi ke rumah, begitu. Keluar sesaat saja, tapi jangan kelamaan. Nah, rujuk itu para fuqaha mengatakan ada yang lewat ucapan saya rujuk kembali dengan balik lagi rujuk. Yang penting masih dalam masa iddah. Bisa juga dengan perbuatan, itu cium kening istri, ya kan? Itu sebagian ulama mengatakan sudah rujuk. Nah, ada yang memadukan dengan ucapan dan perbuatan lebih bagus, dia kembali rujuk. Nah, jadi tadi saya katakan afdolnya suami istri itu satu ranjang. Kalaupun memang gerah, panas, beli AC atau kipas, ya. Wah, ada AC kok gerah, itu aneh.
Jadi begitu Ibu, insya Allah ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, mohon maaf jika ada salah kata. Iya, mungkin ada yang masih mau bertanya lagi, silahkan. Ayo, semangat untuk bertanya, mencari ilmu, menuntut ilmu. Ayo. Itu Pak Giat, itu. Berdiri aja, Mbak. Mohon maaf berdiri, dikasih. Oh, yang mana? Oh, Ustazah dulu. Yang setelah itu Mbak ya. Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena pernah ada yang curhat sama saya nggak bisa jawab, jadi saya tanya di Habib. Begini, ada teman saya suami istri, cuman karena ada masalah terus mereka pisah, tapi belum sempat cerai. Belum sempat cerai terus sampai kurang lebih mungkin sampai setengah tahun atau ya, mereka kembali lagi. Itu perpisahannya itu karena maaf suaminya itu selingkuh begitu. Beneran ini, bener selingkuh sampai si istri ini dia mengetahui langsung. Karena mungkin dia berpikir anaknya kasihan atau mungkin mempertahankan rumah tangganya. Akhirnya mau tidak mau si istri ini baikan lagi. Setelah sudah satu rumah, saya grogi loh. Setelah sudah satu rumah itu si istri bilang, saya kok setiap memandang dia ingat kejelekannya itu. Lah itu bagaimana caranya menghilangkan keburukan si suami itu supaya dia itu bisa tulus begitu. Sebenarnya suaminya itu memang masih sayang beneran begitu, Beb, ingin sama-sama lagi. Bukan maksudnya dia mau mengulangi kesalahannya tuh saya nggak tahu, tapi katanya dia sudah tulus, sudah kelihatannya sudah tulus, terus komunikasi di rumah juga sudah bagus. Cuman ya itu si istrinya itu kalau melihat dia tuh yang dilihat tuh yang jelek-jeleknya atau begitu. Jadi rasanya tuh kayak dia nggak nyaman. Dia bilang, apa aku cerai saja ya? Saya bilang saya nggak tahu. Jadi bagusnya bagaimana atau dikasih amalan apa supaya mereka itu berdua bisa rukun lagi, saling sayang, sudah nggak usah ada permasalahan lagi. Terima kasih, Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi istrinya tinggalkan suaminya dan suaminya nggak ada lafaz menceraikan, ya. Nah, jadi perlu dipahami bahwa hukum tolak atau menceraikan itu hanya diberikan kepada suami. Istri gak ada hak menceraikan dirinya sendiri. Ya, jadi kalau memang suami belum pernah melafazkan talak, maka selama itu pula statusnya tetap istri. Ya, itu harus dipahami ya. Satunya tetap istri. Sekalipun suami buat kesalahan dan istrinya sudah tidak mau, tapi suaminya belum melafazkan talak, itu tetap istri. Tapi agama Islam adil. Nah, bagi istri diberikan juga pilihan namanya khulu. Khulu itu adalah istri melapor kepada hakim untuk meminta berpisah dengan suaminya. Nanti yang putuskan itu hakim, itu bisa cerai. Namanya khulu. Tentu dengan pertimbangan alasan. Jadi tidak serta-merta dilapor langsung hakim memutuskan pisah, enggak. Pasti hakim ini akan mencari tahu alasannya apa sehingga kamu ingin pisah dengan suamimu. Kalau alasan-alasan tersebut alasan yang direstui dalam syariat, maka statusnya hakim berhak memutuskan jika sudah diminta oleh istri. Ini yang harus dipahami karena di dalam kejadian ya di masyarakat itu ada yang
pisah, hanya sekedar pisah, nggak ada lafaz cerai dari suami, dia tinggalkan karena sudah gak mau, nanti mau nikah lagi sama lelaki yang lain, sedangkan ini belum ada kata cerai, maka haram hukumnya. Kecuali dia urus ke pengadilan, namanya khulu tadi, atau suami sudah melafazkan untuk cerai. Nah, jadi kalau dari pertanyaan tadi, saya melihat masih belum cerai, karena tadi hanya pergi meninggalkan tanpa diceraikan oleh suami. Ini mau 100 tahun tetap istri, gak bisa berubah dia, statusnya gak bisa menjadi terpisahkan dengan suami. Jadi hak talak itu hak suami. Istri diberikan hak namanya khulu, dan itu harus melalui proses pengadilan. Di zaman kita sekarang ini kalau menikah kan ada sigot ta'liq namanya, ya. Kalau gak diberi nafkah sekian, ya, nanti begini. Itu bukan jadi hukum. Artinya ketika sigot ta'liq ini dilakukan oleh suami, tidak serta-merta saat itu langsung pisah, kecuali suaminya menceraikan. Sigot ta'liq ini, ya, kalau tidak berikan nafkah sekian berapa bulan, kan, itu nanti jatuh talak. Itu maksudnya apa? Maksudnya seorang istri punya pilihan untuk mengadukan hal itu ke pengadilan. Kalau dia mau pisah, silakan. Karena itu namanya sigot ta'liq. Tapi dia mau bertahan, bagus, ini wanita yang soleha. Nah, alasan syar'i tadi, kaitannya lanjutan, bahwa dia melakukan kesalahan, misalnya selingkuh tadi. Ya, Syekh Abu Ishaq Syairazi dalam kitab beliau Al-Muhadzab, ulama besar mazhab Syafi'i, mengatakan di antara alasan syar'i seorang istri sudah boleh mengadukan ke pengadilan untuk khulu, pisah dengan suami. Alasan syar'inya yang diantaranya adalah suami itu tidak sholat 5 waktu. Itu sudah bisa jadi syar'i untuk, kita bicara hukum ya, sudah bisa untuk diajukan untuk pisah. Tapi itu pilihan dari istri. Mau bertahan juga gak apa-apa, mungkin dia niat nanti berharap suaminya suatu saat bisa berubah. Itu Masya Allah. Nah, artinya apa? Kalau meninggalkan sholat saja itu sudah jadi alasan syar'i untuk bisa pisah, untuk khulu, apalagi selingkuh, ya. Tapi dikasih pilihan semua ke istri. Kalau memang Anda mampu memaafkan dan memang sudah meyakini bahwa sang suami ini sudah bertobat tidak mengulanginya, Anda berikan maaf dan menerima kembali karena melihat ada anak, itu satu hal yang mulia. Tapi kalau memang tidak bisa nih hati menerima dan Anda tersiksa serumah dengan suami, ini kasus yang sama, suami istrinya juga misalnya selingkuh, hal yang sama, itu pilihan. Jadi ada pilihan, terserah mau bertahan silakan, mau pisah juga silakan, karena dalam hukum Islam sudah disebut alasan yang syar'i itu. Nah, lihat maslahatnya bagaimana, mudaratnya mana. Ya. Apalagi sudah punya anak. Punya anak ini kita juga harus melihat psikis kejiwaan anak, masa depan anak, dan dampak dari perceraian yang akan juga pasti berdampak kepada anak. Jadi jangan egois antara suami istri, juga lihat keadaan anak. Jadi nah ini semua masing-masing tergantung pribadi orang, ya. Setiap pribadi orang berbeda-beda. Makanya syariat juga tidak memaksa, diberikan pilihan, mau bertahan silakan dan dengan memaafkan. Kalau memang tidak mampu bisa juga silakan, tapi dengan catatan lihat maslahat dan mudaratnya, mana kebaikannya lebih besar dan mana mudaratnya lebih besar. Itu masing-masing orang punya penilaian sendiri gitu. Jadi seperti itu saja, insya Allah.